Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di atas agama Islam ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam, dan kita akan memulai pada bab yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah adik-adik sekalian, perlu kita mengenal sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ini. Kita harus tahu nasabnya, keturunannya, kemudian keutamaan-keutamaannya, dan pengorbanan beliau terhadap Islam ini seperti apa adik-adik sekalian. Karena di luar sana orang-orang telah banyak, sebagian orang-orang telah mengkafirkan sahabat mulia ini. Karena itu kita harus tahu siapa sebenarnya, supaya kita tidak terjebak dengan sebagian orang-orang yang telah mengkafirkan sahabat mulia ini. Baiklah adik-adik sekalian, Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa, Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita adalah Murrah bin Ka'ab ini. Ternyata nasabnya Abu Bakar ini dia bersambung sampai ketemu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek Nabi yang bernama Murrah bin Ka'ab. Ini kakek yang ke-6. Nasabnya Abu Bakar ini masih bersambung, masih ketemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab, kakek Nabi yang ke-6. Baik, itu nasab ringkasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibunya Abu Bakar ini, ibunya bernama Salma binti Sahar. Biasanya digelar dengan atau dijuluki dengan Ummul Khair, dipanggil dengan Ummul Khair. Ini ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, Abu Bakar ini pada masa jahiliyah, dia mendapatkan gelar yang disebut dengan Atik. Nah, pada masa jahiliyah Abu Bakar ini mendapat gelar dengan Atik atau julukan dengan Atik. Nah, apa artinya Atik ini? Atik ini artinya orang yang tampan, orang yang gagah, orang yang ganteng. Itu ada pada Abu Bakar ini. Nah, kemudian pada masa Islam, ini jahiliyah, ini Islam. Pada masa Islam, Abu Bakar ini juga masih mendapatkan gelar Atik juga. Ya. Yang artinya apa? Yaitu orang yang terbebas dari siksa api neraka dan mendapatkan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Nah, Abu Bakar As-Siddiq telah mendapatkan dua gelar ini ketika di zaman jahiliyah orangnya ganteng, pada zaman Islam dia telah terbebas dari api neraka. Nah, adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelahiran dan pertumbuhannya Abu Bakar ini seperti apa? Nah, Abu Bakar ini dia dilahirkan di Mekkah.
Dia dilahirkan di kota Mekkah, yaitu 2 tahun beberapa bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun beberapa bulan. Dua tahun beberapa bulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar ini ternyata dia adalah orang yang terpandang, terhormat di tengah-tengah kaumnya, dan dia termasuk salah satu pengusaha sukses pada masa itu, dan dia juga termasuk orang yang terpandang. Kemudian adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat lebih jauh bagaimana keislaman Abu Bakar ini. Ya. Abu Bakar ini ternyata dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, kemudian dari Abu Bakar ini menerima Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mulai berdakwah. Abu Bakar ini mulai berdakwah. Abu Bakar mulai berdakwah dengan Islam yang dia dapatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dakwanya beliau juga dia tujukan kepada orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang juga, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, terus Az-Zubair, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak disebutkan semua dalam buku kita ini. Kalau ingin lebih jelas nanti baca di Sirah Nabawiyah. Baik, maka Abu Bakar As-Siddiq ini mulai berdakwah, sasarannya kepada orang-orang yang mereka juga memiliki kedudukan terhormat di tengah-tengah kaumnya, sehingga dengan harapan mereka itu juga akan mengembangkan dakwanya lebih luas lagi. Nah, orang-orang ini merekalah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Merekalah yang pertama kali masuk Islam. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit penggalan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu tentang pembaiatan kaum muslimin terhadap Abu Bakar itu seperti apa, diangkat menjadi khalifah kaum muslimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.